Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa jamaah pengajian online di seluruh dunia, para Facebooker, para YouTuber dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita bisa tayang kembali mengadakan pengajian online. Dan mohon maaf karena sebelum-sebelumnya tidak ada pengajian karena memang wifi-nya di sini terganggu. Alhamdulillah hari ini bisa normal kembali, mudah-mudahan dinormalkan selanjutnya. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesempatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Dan salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan pada pengajian hari ini kita niatkan, mudah-mudahan ini bisa dan mampu untuk membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syamilillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru utawi kang wolu adamu tamkiniha iku ora anane iku ora ono zauja ajnabiyan ing wong kang lanang liya yakhlu kang persepen sapa ajnabi biha kelawan zaujah. Wala yajusulan ora benang lil mar'ati marang wong wedok nopo antatasahalah opo kagempang sopo mar'ah fi khulwatin ing dalam persepen ai ajnabiyin wong kang lanang liya biha kelawan mar'ah. Wala siyama opo mani akhori bizauji piro-piro kerabati bojo lanang wa akhori biha lan piro-piro kerabati mar'ah. Alladzika laisu kang ora ono opo alladzina bimaharima iku kelawan mahrum. Fakot hazaro mungko temen-temen ngelarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal khulwati saking persepin bil mar'ati kelawan wong wedok bisifatin kelawan sifat amatin kang umum. Wa hadzarah lan nglarang sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal aqribi saking piro-piro kerabat al-mazkurin kang den sebut bisifatin kelawan sifat khosotin kang khusus. Kama koyok barang fi sahihaini ing dalam kitab luruni kitab sahih an Uqbah yang datangnya dari sahabat Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temeni ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadiya sira kabeh adkhula alan nisa ing awak dheweke pira-pira wong kang wedok. Faqala mongko dawuh mongko tanya
rajulun sapa wong lanang minal ansor saking golongan ansor ya Rasulullah he Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afara'aital humwah opo ora ningali tuan al humwah ing ipi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al hummu utawi ipi al mautu iku mati. Al asiru tining sikaping 10 ada mutamkiliha poni kata ada engko nganga orang bidi ajnabiyan de ka orang laki lain yakhlu sepen posera ajnabi biha kelaban orang berbini wala yajusu bentak kenging lil mar'ati maring orang berbini antasasahala ponapa agempangake posera mar'ah fi khulwatin edelem perspen sepen ay ajnabiyin kalaban orang laki lain biha kalaban mar'ah wala siyama napa pole akoribi benyak tretana laki wa akoribiha benyak kerabat bini alladzi sehlaisu sita bedepona palati bimaharima ponika termasuk orang mahram faqad hadzara maka ongku alarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binal khulwati dari muntemun bil mar'ati kalaban orang bini bisifatin amah kalaban sifat seumum wa hadara ban acukan alarang posera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal aqaribi dari tantretan al-mazkurin saya sebut bisifatin kalaban sifat khosatin si khusus kama agak dia bareng fi sahihaini dalam kitab Sahih Bukhari Muslim an Uqbatin serabuepon dari sahabat Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak saungkana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala punika adabu posera Gusti Kanjeng Nabi iyakum takok nakapi ad-dukhul ala nisa dek memasuk ke orang bidi faqala maka ada rajulun posera orang laki minal ansor dari kaum ansor ya Rasulullah he Gusti Kanjeng Nabi afaru aita ponapa ajunan mulate al-humu daka al-humu qala maka ada posera Gusti Kanjeng Nabi al-humu tining humu al-mautu punika al-ashiruh adapun yang nomor 10 yang harus dilakukan seorang istri itu adalah adamu tamkiniha ajnabiyan yakhlu biha tidak boleh memasukkan laki-laki lain yang berpotensi berdua-duaan di dalam rumah wala yajuzu lil mar'ati an tatasahala fi khulwatin perempuan itu tidak boleh membuat mudah atau mempermudah dirinya untuk bertemu dengan orang lain sehingga hanya berdua-duaan saja itu tidak boleh wala siyama aqaribi zauji wa aqaribiha terlebih-lebih adalah saudara suaminya ataupun saudara dirinya allazi laisu bimaharima yang mana itu tidak punya ikatan mahram sama sekali. Faqad hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras untuk berdua-duaan dengan seorang perempuan bisifatin amah dengan kepentingan-kepentingan umum. Apalagi wahadzara dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras minal aqaribi orang-orang yang mempunyai ikatan keluarga dengan kita tetapi bisifatin khosoh mempunyai misi-misi terselubung kama fi sahihaini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bersabda Rasulullah iyakum berhati-hatilah kepada seorang perempuan berhati-hatilah kepada
perempuan lain. Berwaspadalah terhadap wanita-wanita lain. Faqala rajulun minal ansor, lalu kemudian laki-laki itu bertanya kepada sahabat Ansor. Jadi sahabat Ansor, ada laki-laki dari sahabat Ansor itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aital hummu?" Apakah engkau melihat al-hummu? Kata si laki-laki tadi. Qala, maka menjawab Rasulullah, al-hummu al-mautu. Yang dimaksud hummu itu adalah al-mautu, adalah sebuah kematian. Jadi seorang perempuan itu tidak boleh sembarangan berdua-duaan dengan laki-laki lain. Begitu pula sebaliknya, orang laki-laki pun juga tidak mudah gunjingan sepeda motor dengan perempuan lain. Tidak memasukkan perempuan lain masuk ke mobilnya berjalan-jalan. Wala yajuzu lil mar'ati an tatasahala fi khulwatin. Maka seorang perempuan itu tidak boleh, seorang istri itu tidak diperkenankan mengadakan khulwah, berdua-duaan di tempat yang sepi dengan pria yang bukan mahramnya. Wala siyama aqrabiz zauj wa aqrabiha. Apalagi termasuk saudara suaminya, bahkan termasuk saudara familinya sendiri. Alladzi laisu bimaharima, yang mana itu tidak mempunyai ikatan mahram, tidak mempunyai hubungan mahram sama sekali. Maka Rasulullah SAW melarangnya. Karena tidak sedikit rumah tangga itu hancur gara-gara teman dekat. Sedekat apapun kalian, sekali lagi, sedekat apapun kalian dengan temannya, jangan sampai memasuki zona privasi keluarga kalian. Jadi tidak boleh memperkenalkan teman akrab kalian kepada istri-istri kita, kecuali tanpa kita. Tidak boleh kalian memasukkan teman kalian terhadap rumah kalian, yang mana di rumah kalian itu ada istrinya. Tidak boleh. Karena bermula dengan kesempatan itulah akan terjadi semacam cinta lokasi. Sering bertemu, sering tatap muka, sering curhat-curhatan, lalu kemudian melangkah kepada yang lebih serius. Makanya seorang istri itu kalau punya masalah tidak boleh sering sharing-sharingan terhadap laki-laki lain. Karena tidak sedikit keluarga itu berantakan gara-gara yang laki-laki itu sering menerima keluhan-keluhan para janda. Tidak sedikit seorang perempuan itu melakukan sharing-sharingan terhadap laki-laki lain, sehingga satu sama lain ada kecocokan. Nah, ketika cocok berkelanjutan. Nah, ketika berkelanjutan itu akan meruntuhkan hubungan rumah tangga kalian. Jadi kesimpulannya, seorang istri itu tidak boleh berdua-duaan, chatting-chattingan, sharing-sharingan, apalagi di dunia IT, chatting-chattingan melalui Facebook, melalui WhatsApp, Instagram, lalu kemudian WA dan lain sebagainya. Karena itu bermula dari situ. Jadi tidak sedikit rumah tangga itu hancur lebur bermula dari Facebookan. Rumah tangga kita itu hancur karena bermula dari WA-an. Rumah tangga seseorang itu akan hancur lebur karena kita awalnya melalui chatting-chattingan.
Oleh sebab itu, maka sebaiknya kalau kalian itu seorang istri tidak mudah menyimpan nomor orang laki-laki lain tanpa persetujuan suaminya. Ihda asyarah utawi kaping 11 muwasatu zaujih iku bantu bojo lanang wal amali agawe nyambut gawe ala idkhali surur ing atase mlebuni bunga alaihi ing atase zauj wayam barilan pantes di zaujih maring bojo wadon antuasia opo sintu bantu sopo zaujaha ing bojo lanangi zaujah wa ta'malulan gawe sopo zaujah al asbabah ing pira-pira sebab allati kang tatukhulu kang masuk opo lati alaihi ing ati zauj asururah ing bunga wa tuzilulan ngilangake sopo zaujah anhu saking zauj al-ghammah ing susah wa tuhdiuhu lan nenangake sapa zaujahu ing zauj fi halatil wadab ing dalem nalikane marah bil asalibi kelawan pira-pira cara atau metode al munasibati kang mantesi kama koyok barang fa'alat kang nglakoni sapa zaujah kang nglakoni Khadijatu sapa sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha mudah-mudahan Allah ridho anha saking Khadijah ma'a Rasulillah sertane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indama ing dalem nalikane barang roja'a kembali sapa Kanjeng Nabi khaifan hale wong kang wedi awalama ing dalem pertamane barang uhiya kang turun wahyu ilahi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakot lan temen-temen khasyitu wedi ingsun ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun faqalat maka dawuh sapa Khadijah lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalla ojo kaya mengkono-mengkono wallahi demi Allah ma yukhzika Allahu abadan ora bakal ngisorake kah ing sira Allahu sapa Allah abadan ing dalem saklawase innaka sak temene tuan latasidu iku bakal tumeka sapa tuan ar-rahmah ing paring belas kasih sayang wa tahmiluh lan nanggung tuan al-kalla ing apot perkara apot wa taksibuh lan ngasilake tuan al-ma'dumah ing barang kang ono wa tukribu lan nyugoi sapa tuan al-dhafah ing tamu wa tu'inuh lan nulungi tuan ala nawaibil haqqi ing atase ponjoboyoni hak al-hadis ihda asara dining sekaping 11 mawasatu zauji ponika abentolake wal amali ala idkhali surur alaihi ben abento alaqo ala idkhali surur alaihi atas masukake kabungaan alaihi atas laki wayam bagi ben pantes li zaujati maring bini napa si pantes antua siapa napa kotu abento posera bini zaujahada laki na bini wa ta'malah ben kotu alaqo
ngalakoni posera bini al asbab ada banyak-banyak sebab alladhi se tadkhulu bisa amasuaki ponapa posera zauja alaihi atas zauj as-surur de kabungaan wa tuzilu ben bisa mailang posera bini anhu dari laki al-wamma de kasusaan wa tuhdiuhu ben matenang posera bini hu de kalake fi halil wadab dalam nalaikana musuh bil asalibi kelaban banyak-banyak cara al munasibati sepantes kama akatia bareng fa'alat ampun ngalakoni Khadijatu posera sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha muka-muka Allah ridho anha dari Khadijatul Kubra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam serta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indama nalaikana bareng roja'a abali posera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaifan hale takut awalama dalam pertama bareng uhiyan nerima wahyu ilahi posera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala ban adabu posera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad khusyitu nyekte ongku takok sengkok ala nafsi atas abdi bin sengkok faqalat maka adabu maka ngucap posera Khadijatul Kubra lahu maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala cek sapani ka Kanjeng Nabi wallahi demi Allah ma yuzikallahu abadan tak bekal masuk kahda keajunan Allah posera Allah abadan dalam salanjena innaka saungkun ajunan kak dinto Gusti la tasilu bakal ngaoleh ajunan Gusti ar-rahimah de kabelesah Gusti Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala wa tahmilu ban ajunan bekal mikol Gusti al-kullah de ka tugas seberat wa taksibu ban ajunan bekal asil Gusti al-ma'tumu de kabarang setade wa tukriban ajunan bekal nyuguhaki ajunan Gusti al-dhaifa de katamu wa tu'inu ban bekal nolong ajunan Gusti ala nawaibil haqi atas banyak-banyak barang kabenaran al-hadis. Artinya yang nomor 11 seorang istri itu harus membantu seorang suaminya untuk membahagiakan apapun pekerjaannya. Misalkan suaminya bertani, maka istrinya itu tidak harus bertani, tapi minimal memberikan semangat kepada suaminya. Ketika suaminya itu seorang guru, ketika ada kendala di sekolah harus mensupportnya, bukan marah ditambah marah-marah. Kamu ini tidak becus sebagai laki-laki, harus dewasa dong, harus matang dong, kamu itu tidak bisa memecahkan masalah. Bukan seperti itu. Jadi ketika seorang suami itu mengalami problem dalam usahanya, ketika suami itu mengalami persoalan di tempat kerjanya, itu jangan dimarah-marahi, tetapi bagaimana istri itu memposisikan sebagai sahabat, sharing-sharingan, kemudian berikan opsi alternatif, beberapa alternatif. Begitu, bukan langsung didamprat, ditunjuk-tunjuk, kamu itu laki-laki loyo, kamu laki-laki yang tidak becus. Bukan seperti itu. Wa yanbaghi lizaujati an tuwasi zawjaha wa ta'malul asbab allati tadkhulu 'alaihi surur. Dan seorang istri itu harus membantu suaminya dengan cara-cara yang baik, dengan metode-metode yang bagus, dengan konsep-konsep yang rasional. Begini, hemat saya sebagai istri, apa tidak sebaiknya Kang Mas itu harus mempunyai beberapa opsi. Opsi pertama ini memang baik tapi risikonya tinggi. Opsi kedua kurang baik tapi risikonya itu sangat kecil sekali. Harus begitu. Tidak langsung, ya sudah, pokoknya
itu bagus, lakukan. Ketika gagal, nah ini kamu goblok ini. Nah, itu salah itu. Jadi seharusnya istri itu harus ketika suami sharing harus menyiapkan beberapa opsi. Opsi A, opsi B, opsi C. Jadi ketika jatuh, opsi pertama ada opsi kedua. Ketika gagal, opsi kedua ada opsi ketiga. Ketika gagal, opsi ketiga ada opsi terakhir. Jadi harus level opsinya. Ada opsi ideal, ada opsi realitas, sesuai dengan realitas fakta kenyataan. Nah, watuzilul wammah, manakala suami itu mengalami keterpukulan di tempat kerja, maka istri harus berperan untuk menghilangkan kegalauan seorang suami. Wa tuhdiuhu fi halil ghadab bil asalib al munasibah, ketika suaminya mengalami stres yang amat tinggi, maka istri harus memposisikan sebagai orang yang mampu meredam kemarahan suaminya. Kama fa'alat Khadijah radhiyallahu anha, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indama raja'a khaifan awwala ma uhiya ilaihi. Saat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, dia pulang ke rumah gemetar, mikir. Lalu ketakutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Khadijah, saya dalam keadaan takut, saya takut ya Rasulullah, ya wahai Khadijah, lakot khasyitu ala nafsi ya Khadijah, saya takut sekali Khadijah. Nah, ketika Rasulullah mengalami down, ketika Rasulullah itu mengalami ketakutan yang amat sangat, faqalat lahu, maka Khadijah memberikan semangat kepada suaminya. Khadijah memberikan support kepada suaminya. Khadijah memberikan spirit yang baru kepada suaminya. Kala, jangan seperti itu wahai kekasihku. Jangan seperti itu wahai suamiku. Wallahi, demi Allah, kata Khadijah, ma yuhzinukallahu abadan. Allah tidak akan pernah menjatuhkan engkau wahai kekasihku. Innaka latasir rahmah, engkau akan sampai kepada kedudukan yang sangat tinggi wahai kekasihku. Wa tahmilul kulla, engkau diberi amanah yang amat berat wahai kekasihku. Wa taksibul ma'dum, dan engkau akan melakukan misi besar yang sebelumnya tidak ada wahai Rasulullah. Wa tukri'ud dhaif, dan engkau akan menunjukkan sebuah hidangan yang amat enak kepada tamunya wahai Rasulullah. Wa tu'inu ala nawmil haq, dan engkau adalah sosok yang akan menolong terhadap kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini wahai Rasulullah. Al-Hadis. Jadi saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketakutan, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kegalauan yang sangat amat, ketika Rasulullah mengalami sebuah pergolakan mental spiritual, maka yang menghiburnya, yang memberikan support, yang memberikan motivasi adalah istrinya Khadijatul Kubra alaihassalam. Wa huwa lan utawi hadis fi sahihaini iku ing dalam kitab Sahih Bukhari Muslim wa warihi malan liyani sahihain. Wa rajuluh lan utawi wong lanang fi hajatin iku ing dalam hajat ila mawasatil mar'ati, ing dalem hajat maring olehe bantu wong wedok, wataskiniha lan nenangake wedok iyahu ing bojo lanange wedok.
fi halatil ghadab ing dalem pira-pira tingkahi marah au nuzuli hawaditsati muhsinatin utawa temuruni pira-pira perkara kang anyar teka muhsinatin kang nyusahake kamauti waladin koyok matini anak wafati malin lan ilangi harta benda wa asbah dzalik lan pira-pira kang nyerupani mauti waladin wafati malin ila wariha wa huwa bantining hadis fi sahihaini ponika dalam kitab sahih Bukhari Muslim wa ghairihima ben lain kitab sahih Bukhari Muslim wa rajul bantining orang laki fi hajatin punika dalam setong hajat kabutuhan ila mawasatin mar'ati mareng oleh abentona orang bini wa taskiniha ben matenang orang bini iyahu dekalake mar'ah fi halatil wadab dalam banyak-banyak tingkah se manusia au nuzuli hawadisah otabot turuna banyak-banyak perkara anyar teka musinatin se mansaaki kamauti waladin akaji matina anak wa fakti malin ben elang arta wa asbah dzalik ben banyak-banyak se anyar baik ka bisa mauti waladin wa fakti malin ila akhirih. Artinya di dalam keterangan kitab Bukhari dan Muslim itu dijelaskan bahwa laki-laki itu ketika membutuhkan bantuan seorang istri, ketika seorang laki-laki itu membutuhkan support dan motivasi seorang istri fi halatin wadab ketika dia dalam kondisi tidak labil, tidak stabil, ketika kondisi jiwanya itu lagi galau au nuzuli hawadi musnatin atau ditimpa beberapa problem kehidupan dalam pekerjaannya, misalkan anaknya meninggal atau usahanya bangkrut, maka tidak boleh istri itu langsung mendamparnya, kamu ini kerja tidak becus, makanya usaha kita itu bangkrut, kamu itu tidak bisa memberikan pengobatan yang terbaik untuk anak kita sehingga anak kita itu mati. Ini salahmu semua. Kamu laki-laki tidak becus, tidak bertanggung jawab. Nah, bukan seperti itu. Maka ketika suami itu membutuhkan sebuah spirit dan motivasi, maka istri wajib memberikan support saat anak kita sakit. Jadi orang yang pertama kali galau, orang yang kebingungan itu adalah suami. Nah, saat anak kita sakit, saat anak kita meninggal, maka istri jangan menyalahkan suami. Karena walaupun bagaimana suami itu orang pertama kali yang bertanggung jawab, harus diberikan semangat. Insya Allah anak kita akan sehat, insya Allah anak kita akan sembuh, insya Allah anak kita akan pulih kembali. Yang penting kita ikhtiar, usaha maksimal, kita berdoa, selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, bukan mendamprat. Atau ketika suaminya sudah bangkrut dari usahanya, semua modal sahamnya itu ludes misalkan. Nah ini kita sudah miskin kembali, Mas. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak berharga di masyarakat. Kita akan gara-gara kamu tidak becus ngurus perusahaan. Kita miskin, Mas. Kita miskin sekarang. Kita itu menjadi orang yang tidak berharga di masyarakat. Kita dulunya jadi bos. Kita dulu jadi nyonya. Dan sekarang kita tidak punya apa-apa gara-gara kamu itu tidak becus ngurus perusahaan. Nah, kalau itu terjadi, maka laki-laki itu tambah stres. Seharusnya sabar, Kang Mas. Hari ini barangkali Allah menguji kita, usaha kita bangkrut, usaha kita tidak jalan. Mungkin besok Allah akan
memberikan yang terbaik. Hari ini mungkin karena kesalahan kita, sehingga Allah itu mencubit kita, menjewer kita, agar kita itu lebih waspada lagi. Insya Allah adab, insya Allah suaminya itu akan mempunyai semangat kembali untuk mengumpulkan stamina untuk berusaha kembali. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita. Terima kasih. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.